Aku share screen dulu. Hmm? Iya, udah. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi sama aku sama Nafi juga di sini. Bakal nutor buat mekanika teknik hari ini sama insya Allah hari Senin malam ya buat kalian persiapan UAS. Aku kebagian yang osilasi-osilasi, yang harmonik sederhana atau SHM, terus teredam, sama membahas beberapa soal PR kalian. Kalau yang Nafi nanti sisanya bahas Lagrangian sama Hamiltonian. Ya, aku bakal ngebahas osilasi harmonik sama teredam sama pair kalian dulu. Jadi yang pertama itu osilasi harmonik sederhana ya. Namanya sederhana karena ya cuman ada pegas gitu. Ya cuman ada pegas tanpa peredam. Bedain ya antara peredam sama pegas itu beda. Tuh. Ya, terus juga ini tanpa friksi. Artinya osilasinya itu bakal selamanya gitu. Ya, karena tidak ada ya hambatan yang ngebuat dia diem ya gitu. Kalau ditanya persamaannya kayak gimana, persamaannya kayak di SMA ya, ya sigma F sama dengan M dikali A gitu. Ini ya nanti gaya yang terjadi ya misalkan gaya berat diabaikan gitu ya, ya cuma ada gaya pembalik pegas gitu ya. Ya udah ini persamaannya, ini M dikali A gitu ya, ini KX. Ya nanti kalian bakal ketemu kalau percepatan itu minus omega kuadrat X, di mana ya omega itu akar K bagi M. K itu konstanta dari si pegasnya. Ya. Nggak jauh beda kok dari SMA. Nah terus solusi umumnya gimana? Kan kita udah belajar persamaan diferensial biasa ya, orde 2. Ada yang homogen, ada yang non homogen juga. Nah ini kan kasusnya homogen gitu. Ya kasusnya homogen. Bentar. Nah ini kasus homogen. Kasusnya homogen. Nah nanti solusi umumnya kayak yang udah kita pelajarin dari TPB gitu ya, atau kalian matriks 1 sama Novan atau Amri, ya bakal ketemu solusinya itu C1 cos omega T tambah C2 sin omega T gitu. Yang mungkin flashback kalau lupa nanti, ya ini aku ada catatannya juga gitu, dibaca aja. Ya pokoknya kita bakal dapat solusi ini, ya C1 cos omega T tambah C2 sin omega T. Nah misalkan sistem pada T sama dengan 0 berada pada X sama dengan 0, X sama dengan X0 gitu ya. Ya posisi awalnya entah berapa. Nah, maka kalau kita apply apa namanya? Initial value-nya gitu ya, nilai awal, harga awal. Nanti bakal dapat C1 sama dengan X0 gitu. Terus kalau misalkan pada T0 juga, kita misalkan sistem itu dia nggak diam, melainkan dia punya kecepatan gitu. Ya V0 entah berapa. Ya sehingga pada saat kecepatan turunan pertama gitu ya, pada waktu 0, nanti kalian bakal dapat omega C2. Nanti C2-nya sama dengan V0 bagi omega. Ya ini solusi komplitnya kayak gini gitu. Ini solusi komplitnya. Atau kalian biasa di SMA gitu ya. Ya ini SMA mungkin langsung rumusnya em, ya posisi dari fungsi waktu A cos omega T dikurangin ya ini fasa gitu ya. Fasanya. Fasanya berapa? Ya mungkin nggak familiar dengan A cos omega T dikurangin ya beda fasanya. Kalian mungkin lebih familiar dengan A sin omega T tambah ini ya.
Ya ini bedanya di tanda plusnya aja sih, ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Ya kenapa cuman beda tanda negatif sama positif, ya karena fungsi cos kan bisa jadi sin kalau kita geser ke kanan ya cos-nya, makanya ini negatif gitu. Sementara fungsi sin bisa jadi cos kalau kita geser ke kiri, yes. Mau pakai yang manapun juga sama aja, boleh. Nah nanti frekuensinya nggak jauh beda kayak di SMA, 1/2 pi akar K per M, ya periodenya cuman kebalikannya gitu. Ya, ini kebalikan. Begitu kalau osilasi harmonik sederhana, mungkin GHS kali ya, gerak harmonik sederhana waktu di SMA. Sama kok, nggak jauh beda. Sekarang lanjut yang osilasi teredam gitu. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung potong aja nggak apa-apa. Kalau malu-malu mungkin raise hand dulu atau di chat boleh kok. Nah, sekarang yang teredam, bedanya apa sama yang sederhana? Yang teredam tidak sederhana, kenapa? Karena yang di sini ada peredamnya ini. Ini pegas gitu ya. Ini peredam. Ya, ada peredam ya. Mungkin aplikasinya di dunia nyata suspensi ya, suspensi mobil atau kendaraan. Nah, bentuk umum persamaannya sama, sigma F sama M dikali A dulu, ya, general gitu. Terus, nah gayanya ini nggak cuman gaya dari pegas aja, tapi ada juga dari si peredam gitu. Peredam nyumbang B kali V gitu, di mana B konstanta peredam gitu ya. Atau di buku-buku kadang beda gitu. Nanti konstanta peredam bisa kita misalnya jadi beta gitu. Nah, nanti ya ini ubah jadi X semua gitu ya. A jadi X double dot, V jadi X dot gitu. Nanti bakal ketemu persamaan kayak gini. Udah, ini matematika biasa. Dan kita tahu kalau akar K per M balik lagi, itu adalah ya frekuensi angular gitu ya. Ya frekuensi sudut. Cuman untuk kasus osilasi teredam, kita sebutnya natural frekuensi gitu ya. Natural frekuensi apaan? Ya frekuensi sudut yang seolah-olah si sistem ini ngerasain tanpa adanya peredam. Nah, itu natural frekuensi. Terus, kenapa kita misalnya jadi beta sama kan B bagi 2M? Itu kita sebut damping konstan gitu ya. Konstanta peredam. Ya karena memang bentuk umumnya kayak gitu sih di buku-buku. Yang ikut bentuk umum aja. Karena nanti balik lagi di soal bakal kita banyak nyocokin gitu. Supaya dapet konstanta peredamnya. Ya nanti ada contoh soalnya juga. Kenapa harus bentuknya kayak gini. Ya udah ini balik lagi. Ini persamaan diferensial biasa order 2 gitu. Untuk kasus homogen, ya homogeneous. Mungkin. Nah, misal kita misalin em, XT itu pangkat RT nanti turunan pertama keduanya ya kayak gini gitu. Ini sebenarnya pelan-pelan buat menuju apa solusi tebakan sih. Ya, nanti masukin aja ke sini gitu ya, ke situ. Nanti kalian bakal dapat kayak gini. Nah, iya, iya ikutin aja alurnya, pangkat RT-nya dikeluarin, ya sisanya ya kayak gini. Ya sebenarnya sih langsung aja ya. Kalau di TPB kan X double dot gitu, dimisalin apa R kuadrat, X dot R. Ya, kalau X doang satu gitu. Ya ini juga sama. Ya ini turunin pelan-pelan aja. Kenapa bisa jadi kayak gini? Ya kalau udah jago nggak apa, langsung sini aja. Nah nanti dari rumus ABC gitu ya, kita kalau dapat R-nya itu berapa? Ini R-nya, karena ini persamaan diferensial biasa order 2, ya kita
lakuin tebakan solusinya itu kayak gini bentukannya gitu, ya. R1, ini C1 nih R1 nih C2 R2, iya. Ya mirip-mirip TPB lah. Ya udah, masukin aja R1 R2-nya sih di situ. Nah, jika betanya 0 gitu ya, jika betanya 0, berarti kan nanti sisanya cuman akar min omega 0 kuadrat gitu ya, alias akar min 1 itu kan imajiner gitu ya, nah, nanti itu jadi I omega 0 ya. Ya ini jadinya kayak gini nanti, ya. Ya ingat lagi TPB lah pokoknya, atau matriks 1 yang kalian sedang pelajarin sekarang. Udah gitu aja sih. Ya pokoknya ingat bentuk umumnya aja sih untuk osilasi teredam ini, kayak gini, ya. Terus. Nah, persamaan umum osilasi teredam sudah kita dapetin kan bentuknya, ya kayak gini. Kalau R1-nya kita masukin sama R2 kita masukin, ya jadinya kayak gini. Udah. Nah, artinya kan gini, kan bakal ada banyak variasi gitu. Kita kan bisa variasiin banyak gitu. Untuk suatu sistem yang dimana ternyata solusinya itu gitu ya, bergantung pada nilai beta sama omega gitu. Bergantung pada natural frekuensi sama ya konstanta teredamnya. Alias sistem ini bergantung pada konstanta pegas, massa, sama konstanta teredam B doang, bukan beta ya, B. Nah, gimana jadinya kalau misalkan nilai beta sama omeganya itu bervariasi gitu. Nah, nanti bakal ada muncul 3 kasus. Nah, untuk yang pertama, jika betanya kurang dari omega 0 gitu ya, atau natural frekuensi, nah nanti bakal jadinya kayak gini. Omeganya itu omega kita anggap yang terms ini gitu ya, atau bagian ini itu adalah omega doang gitu, tanpa nol, omega aja. Ya, kita anggap omega aja, jadi ini nanti bakal kayak gini. Nah, maka nanti omeganya itu mendekati omega 0 gitu. Ya udah, nanti solusinya untuk posisinya gitu ya, nah, bakal jadi A pangkat AE pangkat minus beta T cos omega T dikurangin ya beda fasanya gitu. Ya, kalau kita ambil real part-nya aja. Kenapa ambil real part-nya aja kan, ini kan ada imajiner gitu, ya. Karena kan I theta itu kan cos theta tambah I sin theta. Ya, ini nggak tahu ya kalian udah belajar apa belum ya? Tapi terima aja sih, pokoknya gini aja, ya. Kalau beta kurang kalau betanya kurang dari natural frekuensi, ya solusinya kayak gini. Nah nah adanya cos itu menandakan adanya osilasi gitu. Artinya dia sistemnya itu berosilasi. Terus amplitudo ternyata memiliki faktor pengali. Nah, faktor pengalinya beta sama T gitu. Nah, artinya kalau T-nya semakin besar nanti atau sistem kita tuh udah lama banget berjalan, ya amplitudonya bakal mengecil gitu. Ya, amplitudonya bakal mengecil. Ya mungkin diibaratin kayak gini kali ya. Ya, grafiknya kayak gini. Atau mungkin kalau kita pengen coba simulasi gitu ya, tapi aku jelasin dulu, ada 3 kasus, 2 kasus lainnya. Mungkin yang kedua ada overdamp. Ini jika beta lebih dari natural frekuensinya gitu. Yang tadi kan betanya kurang dari natural frekuensi. Ya udah sama aja, masukin ke solusi umum gitu ya. Ya nggak berubah, solusi umum kita kan emang kayak gini bentukannya.
Nah, kalau dia betanya lebih dari natural frekuensi, dia nggak ada osilasi gitu. Artinya sistemnya ya langsung stop gitu. Jadi naik naik sebentar langsung stop. Nah, terus kasus yang ketiga, critically damped, betanya itu nilainya sama dengan natural frekuensi. Nah, nanti solusi umumnya jadi kayak gini, dan itu didapat dari ya pokoknya solusi umumnya itu dari sini, ya. Nanti tinggal main beta sama natural frekuensinya. Ya, jadinya kayak gini, grafiknya pun hampir mirip kayak overdamp, ya, hampir mirip kayak overdamp, cuman dia agak lebih mundur dikit gitu, ya. Udah sih gitu aja. Jadi mungkin kalau dirangkum gitu ya, jenis-jenis dam itu atau terdam itu ada 3, underdam, terus ada overdam atau strong damping, underdam sebutannya juga weak damping gitu ya. Terus critically damp, ya critically damping. Untuk underdam beta kurang dari natural frekuensi, overdam beta lebih dari natural frekuensi, critically damp beta sama dengan natural frekuensi. Ya, mungkin biar kebayang, nggak simulasiin dulu bentar. Ya, ini coba di Desmos. Kalau kalian misalkan kan tadi nilainya semua teredam itu kan bergantung sama beta sama kok beta? Ya, beta sama natural frekuensi kan omega 0 itu. Ya, misal untuk yang weak damping dulu deh. Weak damping kan tadi natural frekuensinya lebih besar ya. Ya berarti gimana caranya? Hmm, Bentar aku agak lupa. Ya pokoknya gimana caranya si akar K per M itu lebih besar daripada beta kan. Yang besar betanya kita kecilin jadi jadi satu deh gitu. Yang satu. Nah ini kan jelas-jelas si akar K per M-nya lebih besar gitu. Nah dia jadi bakalnya grafiknya kayak gini gitu. Ya ini weak damping ya. Under damp. Terus kalau misalkan betanya besar gitu. Betanya besar, ya omeganya, omega natural itu kecil. Ya dia bakal overdamp gitu. Yang nggak ada redaman dia. Gitu juga critical damp. Yang ikut aja. Paling gitu sih dam-dam ini ya, teredam sama sederhana. Mungkin biar kebayang ke contoh soal ya. Ini soal UAS 2021. Sebuah benda bergerak dengan mengikuti pola osilasi harmonik sederhana dengan periode osilasi 16 detik. Pada T sama dengan 2 sekon, benda tersebut bergerak melewati titik asalnya, kemudian pada T sama 4 sekon, kecepatan linear benda 4 meter per second. Buktikan bahwa amplitude gerak osilasi harmonik sederhana dari benda tersebut adalah sebesar itu pokoknya 32 akar 2 per Pi. Nah, yang pertama kita hitung dulu omeganya gitu. Omeganya ya 2 pi dikali F, ya 2 pi dikali F frekuensi atau 2 pi dibagi amplitude. Karena yang dikasih tahuan periodenya gitu. Yang ini bakal ketemu segini. Kenapa nyari omeganya? Ya balik lagi ke bentuk persamaan umum osilasi harmonik gitu. Ya ini kebetulan pakai yang sin ya, sin omega T tambah beda bahasanya. Kalau pakai yang cos, ya ini diganti negatif aja gitu. Terus ya masukin yang dikasih tahu di soal aja sih. Berada di titik asal saat T sama dengan 2 gitu. T 2 detik. Ya udah, berarti kan saat T 2 detik benda tersebut bergerak melewati titik asalnya. Ya asumsiin dia nggak jauh banget dari titik asalnya gitu, dia melewati. Makanya ini aku misalin dia 0 gitu ya, 0. Ya ini asin pi per 4 tambah beda fasanya, nanti beda fasanya ketemu min pi per 4.
Ya udah persamaan kecepatannya kan berarti ya turunan pertama dari persamaan umum osilasi harmonik ini. Ya udah nanti masukin initial value problemnya gitu ya, harga awal sebutannya gitu. Pada saat T sama dengan 4, kecepatannya 4 meter per second. Nah nanti ya ketemu amplitudenya itu sama kayak di soal, ya. Sebenarnya nggak terlalu rumit gimana gitu sih, ya. Cuman kalian tuh modalnya tahu bentuk umumnya gitu, terus ya tinggal main-mainin nilai awal sama turunan, gitu. Turunannya pun terus ya masukin nilai awalnya gitu, nanti bakal dapet ya besaran yang pengen kalian cari. Terus kalau yang ini juga nggak jauh beda sama yang tadi. Eh, ya beda sih, ini yang teredam, yang tadi itu harmonik sederhana. Ini soal UAS 2021 juga. Misalkan ada persamaan gerak berikut gitu ya. 4 x double dot tambah r x dot tambah 32x sama dengan 0. Tentukan rentang konstanta redaman gitu ya. Nah, ya udah tulis dulu persamaan di soalnya gitu ya. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan bentuk umumnya gitu. Bentuk umumnya kayak gini. Nah, ini makanya aku bilang tadi kenapa bentuknya kayak gini, ya karena nyesuaiin soal juga gitu. Ya. Ya udah berarti kan 2 beta itu kan R bagi 4, frekuensi natural atau omega 0 kuadrat itu 8. Ya udah, ini mah tinggal dikurang dari, lebih dari, sama dengan gitu. Misal kalau under damped ya beta kurang dari omega 0, R per 8 kurang dari akar 8, nanti segini. Ya kalau critically damped pakai sama dengan aja, over damped lebih dari. Ya, ini lebih dari, ini lebih dari. Ya mungkin kalau digrafikin kayak gini kali ya, rentang ya. Tengah-tengah critically damped, ke kiri under damped, ke kanan over damped. Ini Lagrangian, tapi ini sederhana sih, ya. Ya mungkin ini bentar aja. Ini kalian bakal lebih lengkapnya sama Navi. Tuliskan bentuk Lagrangian dari sebuah osilator harmonik sederhana, tentukan pula periode osilator harmonik tersebut. Ya ini kan berarti ya yang tadi yang tanpa peredam berarti ya. Ya masuk ke bentuk Lagrangian, T dikurangin V gitu ya, T energi kinetik kurangin energi potensial, di mana energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat dibanding setengah kx kuadrat. Ya bentuk masukin ke bentuk ini gitu ya. Ya udah nanti bakal dapat equation of motion, persamaan gerak. Ya omeganya itu, ada yang tanya apa? Oh ya periodenya itu ya standar sih ini ya. Kayak di TPB kalau nggak SMA. Ya bentukannya kayak gini kan. Gitu. Begitu. Terus apa lagi? Ini kali ya catatan dosen kita bahas juga. Sebuah massa M dihubungkan oleh dua pegas dengan massa yang dapat diabaikan. Hitung periode osilasinya. Ya, sistemnya kayak gini. Ada pegasnya ada dua, di tengah-tengahnya itu ada massa gitu ya. Nah, jika kalau nih sistem kita ganggu sedikit gitu, jika pusat massa digeser gitu ya, kita ganggu dengan geseran sejauh X, ya maka total gayanya itu ya total gaya ya total gaya dari pegas gitu. Ya, min K1X, min K2X sama dengan MA gitu. Ya udah, nanti dapat kayak begini gitu. Nah, kalau kita hubungin ke persamaan gerak gitu ya. Tadi kan kalau soal yang ini Lagrangian dari osilator harmonik sederhana,
persamaan geraknya kan ya X double dot ini kan percepatan gitu kan, nih A, ya ini omega kuadrat ini posisi kan, posisi. Ya udah, ini juga kan sebenarnya persamaan gerak gitu. Ya gimana caranya kita jadiin dia bentuk omega. Ya inilah omeganya gitu, omega kuadrat. Ya nanti ke sini, itu nanti kalian dapat periodenya. Udah sih gitu aja. Iya. Belum terlalu rumit-rumit banget gimana gitu. Ya belum kok. Terus apalagi, ya ini catatan dosen lain, selesaikan persamaan gerak dari, ya ini bisa kalian lihat sendiri, d kuadrat x per dt kuadrat tambah 2 dx per dt tambah 5x sama dengan 0. Dengan kondisi awal segini gitu ya, x sama 5, kecepatannya min 3 pada t sama dengan 0. Sebentar, ini yang minta selesaikan doang. Ya, mungkin cari bentuk lengkapnya gitu, bentuk total. Ya udah kita tulis ulang persamaannya kayak gimana. Terus kita tahu itu kan persamaan diferensial biasa order 2 gitu ya. Balik lagi, sering ketemu gituan. Nanti bakal ketemu nilai R-nya gitu ya. Nilai R untuk tebakan solusinya min 1 plus minus 2 I imajiner. Nah, solusi umum yang kita dapatkan itu apabila R berbentuk kayak di atas, alfa tambah alfa plus minus I beta gitu ya. Ya, solusi umum kita kayak gini, gitu. Ya, ingat-ingat lagi matriks 1 kalau nggak TPB ya. Ya, dengan menggunakan kondisi awal gitu ya, initial value problem-nya, ya, kondisi awal. Misal yang pertama kita fokus ke jarak dulu, posisi. Ada T sama dengan 0, ya posisinya di 5 gitu ya. Ya nanti, ya pokoknya masukinnya ini T0, ini 0, ini T sama dengan 0, T sama dengan 0, sama dengan 0. Ini pada saat T sama dengan 0 gitu ya, X T-nya sama dengan 0, ini kan 5. Ya udah, nanti bakal ketemu C1-nya tuh 5 gitu. Terus yang kedua untuk yang nyari kecepatan, kan kecepatan awalnya min 3 gitu ya, pada T sama 0. Ya udah ini diturunin dulu, diturunin ini. Turunin, nanti ya pakai aturan UV gitu ya, U aksen V tambah V aksen U, bakal ketemu turunannya kayak gini. Ya, kayak gini. Ya udah saat T sama dengan 0, masukin nilai awalnya. Kecepatannya kan min 3 gitu ya. Makanya ini min 3 gitu. Ya udah, ini ya ini tuh hasil dari ini dimasukin T sama dengan 0. Ya, ya udah, nanti ketemu C2-nya sama dengan C2 sama dengan 1. C1 ketemu 5, C2 ketemu 1. Ya kita masukin ke bentuk persamaan umum ya. Bukan persamaan, solusi umumnya. Ya, solusi umum ini kita masukin ke sini. Nah, nanti ya hasilnya kayak gini. Ya mirip-mirip soal matriks 1 sih. Ya, gitu. Iya, udah sih itu aja untuk teredam gitu ya. Mungkin misalnya aku bakal bahas beberapa PR kalian ya, yang kemarin itu. Ya sih, untuk teredam sama osilasi harmonik sederhana gitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Kita lanjut ke PR ya.
Ada balok 8 kilo bergerak dengan initial speed 5 meter per second gitu. Jika koefisien gesek kinetiknya itu 0,25 antara balok sama lantai gitu ya. Hitung compression in the spring when the block momentarily stops. Oke. Determine the compression berarti ngitung jaraknya kita, jarak terkompresnya dia pasti pegas kena teken sama si balok tuh, ya kena tekannya itu sejauh berapa meter, ya. Pas baloknya nge-stop di pegasnya. Ya udah yang pertama, apa namanya, diagram benda bebas ya. Diagram benda bebas. Diagram benda bebas. Nah ini tuh saat saat balok nempel, bahasanya nggak enak banget, nempel di pegas. Artinya dia udah di sini dia. Nah, ini makanya ada F F spring gitu ya. Ya udah diagram benda bebasnya kayak gini, ke atas ada gaya normal, ke bawah ada gaya berat, ke kiri, semuanya ke kiri itu ada gaya gesek, sama, mmm, F spring ya, F pegasnya, ya. Ya dengan gitu, sigma Fy-nya itu kan sama dengan nol. Kenapa? Karena dia nggak ada, mmm, penyumbang untuk gerak gitu ya. Ya sigma F-nya sama dengan nol. Ini ketemu kalau gaya normal itu ya gaya berat nih. Udah gitu, ya gaya friksi ini ingat-ingat lagi SMA mu dikali N gitu ya, 19,62 Newton, terus gaya pegas ya K dikali X. K-nya 200, X-nya, ya X-nya kan yang dicari decompression-nya gitu. Kita diamin dulu. Ya udah, gaya gesek dan pegas melakukan kerja yang berlawanan arah gerak benda. Ya karena gerak bendanya itu kan neken gitu, neken si pegas ke kanan ya kalau digambar. Ya udah, ini mah apply kekekalan energi aja gitu. Sebenarnya ini soalnya biasa saja. Ya, apply kekekalan energi, energi mekanik 1 sama energi mekanik 2. Ya nanti energi mekanik awal, ya dari awal kan sebenarnya dia udah kena gaya gesek gitu ya, negatif ya, energinya negatif. Cuman, ya kita anggap di awal cuma ada setengah mv1 kuadratnya aja. Ya sebenarnya lebih sahnya sih ini awalnya di kiri sih. Ya friksinya di kiri. Ya udah kayak gini. Setengah mv1 kuadrat sama dengan usaha dari pegas sama ya dari friksinya. Ya udah ini Kx itu kan gaya pegas. Makanya ini Fsp, F spring gitu ya. Nah ini kenapa X tambah 2? Mungkin kalian bertanya-tanya, karena si B itu kan buat menuju ke pegasnya, maksudnya ke apa nih, titik awal dia ketemu pegasnya itu kan 2 meter. Nah, sementara di soal dibilang the compression gitu, terkompres berarti kan si pegasnya itu. Artinya kan kalau terkompres, dia bakal menyusut kayak gini kan pegasnya, ya. Dan ini, ya ada jarak tambahan lagi, ya kurang lebih X gitu. Ya kita nggak tahu berapa X. Makanya total itu 2 tambah X. Nah, artinya juga, bentar ini X gitu ya. Ya makanya ini aku tulisnya X tambah 2 gitu. Artinya gaya gesek ini udah selama X tambah 2. Kenapa gaya geseknya dikali jarak? Ya karena balik lagi usaha itu kan F dikali S. Iya, dikali S. Udah nanti gitu masukin aja nilai-nilainya, pakai rumus ABC kalian ketemu posisinya gitu segini.
Begitu, ya. Sebenarnya sini apply kekalahan energi aja. Terus yang ini ya, ini agak jauh beda gitu ya, dari tadi bahas pegas, sekarang bahas roket gitu, sama kekalahan energi. Tapi ya udah nggak apa, beberapa aja aku bahas, nggak semuanya. Oh ya, solusinya itu aku udah kirim di grup, kalau kalian cek ayam panas, bentar. Ya udah kirim belum? Ya udah aku kirim, itu ada solusi manualnya. Edisi 14 ya, Hibler, buku kalian. Ini yang ini, roket bermassa M ditembakkan ke atas gitu ya, pada R sama dengan R1, asumsikan tidak ada massa yang hilang gitu selama dia berjalan, determine the work, ya hitung usahanya yang dibutuhkan untuk melawan gravitasi gitu, sehingga mencapai R2 ya. Gaya gravitasi itu Fg, ya M2 G R kuadrat, di mana Me itu massa bumi. Ya udah, kita cari usahanya biar dia bisa ngelawan gaya gravitasi buminya. Karena kalau dia nggak ngelawan gaya gravitasi buminya, ya roketnya bakal balik lagi tuh. Dia nggak bakal lepas. Ya udah, sebenarnya sih biasa aja sih. Usaha itu kan integral F dS ya. Ya udah kayak gini aja sebenarnya sih. Massa bumi, massa roket bagi R kuadrat. Ya R-nya itu R1 sampai R2. Karena kenapa R1 sampai R2? Ya R1 di mana dia diberangkatin gitu. Sementara R2, ya supaya dia lepas dari kendali gaya gravitasi bumi. Udah, ya nanti ketemu kayak gini lah udah. Hmm, integral biasa aja. Yang terakhir sebelum ke Navi kali ya. Yang ini, balok dengan massa M, berjalan gitu dengan kecepatan V1 dengan arah theta 1 gitu. Pada pada lantai yang licin gitu, smooth. Determine its speed V2 dan arahnya theta 2 ketika sampai di bawah gitu. Ya ini kan kalau kita lihat tren dia geraknya gitu ya, kalau kita lihat trennya, ya si benda ini kan cenderung geraknya itu ke arah, ya ke arah sana gitu, ke arah sana. Nah, ke arah sana itu hubungannya sama si V1 sin theta 1, ya ke sini berarti V2 sin theta 2. Ya udah, yang pertama apply kekalahan momentum dulu gitu ya. Apply kekalahan momentum, ya. Jadi kalian dapat ini. Yang kedua apply kekalahan energi. Loh, kok jawabannya hilang? Ya udah, kerjain sendiri aja. Berarti kan ada setengah MV1 kuadrat tambah MGH gitu ya. Sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, ini kenapa nggak ada sin theta satunya, Kak? Karena kan apply kekalahan energi gitu. Ini cuman apply-nya skalar aja, apply-nya skalar. Ya, apply-nya skalar. Ini M-nya coret semua. Ini kali 2 kali M gitu ya. Ini V1 kuadrat tambah 2GH. Hmm, dan ini kali 2 per M. Ya, V2 kuadrat. Ya udah, V1 kuadrat sama dengan 2GH per V kuadrat min 2GH. Nah, ini masukin ini ke sini. V1 itu kan berarti
Mintanya oh mintanya theta 2 ya? Berarti ini gini, V1 ini V2 ya, terus itu masukin V2 itu kan berarti V1 kuadrat sin kuadrat theta 1 per sin kuadrat theta 2 sama dengan akar V1 kuadrat tambah 2GH. Ya udah, sin kuadrat theta 2 itu berarti V1 kuadrat sin kuadrat theta 1 dibagi akar V1 kuadrat tambah 2GH. Iya, ini nanti theta 2 sama dengan gitu, dengan tanda tanya. Mungkin itu sih kalau dari aku ya, untuk bahas PR kalian, osilasi sederhana sama teredam. Mungkin sebelum aku oper ke Nafi, ada yang pengen ditanyain kah? Aku tunggu 857 ya, 857. Yes. Oh ya, sebenarnya ini juga soal PR kalian itu dari Pak Ganes juga bilang sebenarnya yang nggak jauh beda kayak fisika dasar pertama gitu ya, cuman ini lebih, apa ya, visualisasinya gitu, ilustrasinya ini yang dikasih doang kayak engineering banget gitu ya, dari Pak Ganes juga nyadar itu. Jadi emang lebih ke arah visualnya aja kalian itu supaya dibiasain. Ya mungkin kalau nggak ada aku oper ke Nafi. Nafi gimana? Ada kah? Ah, ada. Oke, mungkin cukup Oke. sekian dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Farhan. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, di sini melanjutkan tutorial Farhan, kita bakal bahas tentang sebentar. Bakal bahas tentang mekanika Lagrange, mekanika Hamilton, sama osilasi Trukoppel. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa, dari mana sih belajar Lagrange, Hamiltonian, sama oscillation ini? Nah, kalau untuk sumbernya dari buku, itu kalian bisa baca dari David Morin, Classical Mechanics, atau bisa juga dari Goldstein. Ini nama penulisnya ya, Goldstein. Ini untuk bukunya. Habis itu untuk mekanika Lagrange juga itu sebenarnya ada video YouTube yang dibuat untuk Olimpiade SMA. Itu cari aja ada mekanika Lagrange dalam 1 jam gitu kalau nggak salah. Habis itu untuk osilasi terkopel ini tuh contoh soalnya banyak dari YouTube juga banyak. Cari aja kata kuncinya itu hmm, kalian bisa cari kata kuncinya osilasi terkopel atau coupled oscillation atau pendulum terkopel, pegas terkopel, dan dia baik banget kasusnya. Jadi kalian bisa lihat di YouTube banyak tutorialnya. Oke, kita bakal mulai dulu. Tadi secara garis besar kita bakal bahas tiga ini ya, 3 bab ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, mekanika Lagrange. Nah, jadi mekanika Lagrange tuh apa sih? Mekanika Lagrange itu pendekatan mekanika klasik yang menggunakan fungsi Lagrangian, menggantikan persamaan Newtonian berbasis gaya, lebih efisien untuk sistem kompleks dan sistem dengan batasan atau constraint. Nah, jadi kalian bisa melihat mekanika Lagrange itu sebagai suatu tools untuk menyelesaikan permasalahan mekanika klasik, yang dimana mekanika Lagrange ini memanfaatkan fungsi Lagrangian, yaitu L sama dengan T dikurang V, yang nanti bakal dijelasin lagi. Dan
Persamaan yang kedua yang bakal dipakai itu, yang jadi tools utama kita itu persamaan Euler-Lagrange, yang bentuknya kayak gini, ada turunan parsial. Dan kenapa sih kita memakai persamaan Lagrange ini? Mungkin kalau sekilas melihat persamaannya ini agak ribet gitu ya. Tapi sebenarnya ini sangat membantu fisikawan dalam menyelesaikan masalah mekanika klasik. Kenapa? Soalnya kita bisa lihat di sini mekanika Lagrange itu menggantikan metode Newtonian yang sifatnya itu berbasis gaya, yang dimana kita tahu kalau gaya itu besaran vektor. Sedangkan Lagrange itu di sini kita memainkan energi, ya dimana energi itu besaran skalar. Oke, kita coba kita coba studi kasus dulu. Misalkan di sini ada suatu poros yang tersambung ke massa, so dia tersambung ke massa lagi. Yang dimana nih kasusnya dikenal sebagai pendulum terkopel atau double pendulum. Yang dimana di sini ada sudutnya theta 1, theta 2 gitu. Nah, ini untuk mencari persamaan geraknya. Persamaan gerak tuh yang ini ya, yang sigma F sama dengan MA gitu. Ini persamaan gerak. Nah, untuk mencari persamaan gerak dari kedua massa ini, kalian kan bisa punya tiga opsi ya, mekanika Lagrange, mekanika Hamilton, sama mekanika Newton biasa. Nah, kalau pakai mekanika Newton, kalian bakal melihat, menganalisis massa-massa ini tuh dengan gaya. Misalkan di sini ada berarti mg, itu berarti kan ada komponen ke arah tangensial dan ke arah radialnya sekian. So di sini bakal ada gaya tegangan tali dan juga bakal tertarik sama tali yang di bawah. Begitu juga massa 2 dia bakal ada gaya berat mg. So ke arah tangensialnya berarti mg, mg cos, mg sin untuk arah radialnya. Nah, yang dimana kalian di sini bakal memakai penjumlahan vektor kan, penjumlahan vektor. Kalian harus proyeksiin dulu, so kalian jumlahin, barulah kalian nanti dengan substitusi-substitusi baru ketemulah persamaan geraknya. Nah, ini untuk kasus kayak gini itu pakai mekanika Newton tuh ribet. Lebih gampang kita pakai mekanika Lagrange atau Hamilton, yang dimana tadi udah gua jelasin kalau teknik mekanika Lagrange tuh kita bermain dengan eh, energi. Kan kalau pakai energi, kita tinggal tentuin aja kan, energi potensial massa ini berapa, energi kinetik massa ini berapa, begitu juga dengan yang ini, massa yang bawah. Energi potensial berapa, energi kinetiknya berapa, kita ketahuin, kita nggak usah mikirin arahnya gimana, karena tadi energi itu skalar ya. Nah, so udah, tinggal kita tinggal kita substitusi ke persamaan Lagrange atau Hamiltonnya, tinggal kita manipulasi selesai. Kita nggak usah peduli arahnya. Dan di sini makanya disebut kalau pendekatan mekanika Lagrange ini lebih efisien untuk sistem yang kompleks dan sistem dengan batasan atau constraint. Nah, tapi di sini kita nggak bakal bahas tentang sistem dengan batasan ya. Maksudnya kita lagi nggak bahas konteksnya di sini, tapi ini kan sistem yang kompleks. Lebih gampang pakai mekanika Lagrange karena tadi gue sebut itu kita gak usah peduli dengan vektor-vektor gaya. Nah, itu menjawab tentang what. Sekarang kita menjawab tentang how-nya. Bagaimana cara menganalisis dengan mekanika Lagrange ini. Jadi ada dua fungsi utama, dua persamaan utama. Yang pertama itu fungsi Lagrangian L sama dengan T dikurang V. Yang dimana L itu Lagrangian, ya sebutlah Lagrangian L itu. Terus T itu energi kinetik total sistem, total ya. Dan V itu energi potensial total sistem. Kemudian ada persamaan Euler-Lagrange, yang dimana di sini ada persamaan dengan turunan parsial ya. D per dt do L per do ki I dot dikurang do L per do ki I. Nah, L itu tadi dari Lagrangiannya. Terus di sini ada besaran Ki. Ki ini itu apa? Ki ini tuh adalah koordinat umum. Yang dimana kalau Ki I itu menyatakan posisi, sedangkan Ki I dot itu menyatakan kecepatannya. Dan ini maksudnya apa? Nanti kita bakal bahas contoh soalnya. Nah, terus koordinat umum dan derajat kebebasan. Jadi dalam mekanika Lagrange itu kita bermain dengan koordinat umum dan
derajat kebebasan. Yang dimana koordinat umum tuh tergantung kasus yang kita hadapin, kita bisa pakai koordinat polar, koordinat bola, atau koordinat kartesian kita bisa pakai. Yang dimana koordinat umum ini harus bisa menggambarkan posisi atau keadaan sistem dengan jumlah koordinat umum sedikit mungkin. Dan di sini juga ada derajat kebebasan, yaitu jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk menentukan konfigurasi sistem. Nah, oke, kita kembali lagi ke uh, contoh yang tadi ya. Contoh untuk pendulum double. Di sini ada M1, di sini ada M2. Nah, misalkan di sini panjang talinya L1, L2. Nah, untuk kalian tahu kondisi sistem saat ini, kalian bisa pakai dua koordinat kan. Yang pertama, kalian bisa pakai koordinat kartesian. Nanti kalian menyatakan sistemnya dengan XI, yaitu posisi X massa I. Bisa juga YI, posisi vertikal massa I. Terus bisa juga X2 dan Y2. Nah, tapi ini tidak praktikal karena ada yang lebih sederhana. Kita bisa nyatain posisi kedua massa ini dengan sudut sudut ya sudut antara garis vertikal dengan talinya. Dengan sudut ini kita bisa menyatakan kondisi sistem hanya dengan dua besaran kan, θ1 sama θ2. Yang dimana karena ini adalah jumlah paling jumlah besaran paling sedikit untuk menyatakan sistemnya. Jadi θ1 dan θ2 ini bisa kita sebut sebagai generalized coordinate kayak gitu. Yang dimana nanti θ1 dan θ2 akan dipakai untuk dimasukkan ke persamaan Euler-Lagrange. Nanti kita bakal bahas. Nah, itu tips and triknya itu pilih koordinat umum yang memudahkan analisis. Nah, kalau di kasus tadi, koordinat umum yang bakal kita pakai itu θ1, θ2. Karena dia lebih mudah dianalisis dibandingkan kita tadi pakai X1, Y1, X2, Y2. Yang berarti kalau kita pakai X1, Y1, X2, Y2, kita harus memakai persamaan Euler-Lagrange ini sebanyak 4 kali. Karena tadi ada 4 koordinat. Tapi kalau kita pakai θ1, θ2, kita cukup 2 kali aja. Nah, kayak gitu, bisa kebayangkan. Terus yang kedua, pastikan memahami batasan sistem dan bagaimana memodelkannya dalam Lagrangian. Nanti kita bakal bahas di contoh soalnya. Oke, so kita lanjut ke mekanika Hamiltonian. Nanti pertanyaannya, kalau pertanyaan abis ini ya, mekanika Hamiltonian. Jadi, mekanika Hamiltonian itu pendekatan mekanika klasik yang menggantikan pendekatan Lagrangian. Jadi, dia bisa dibilang saling mm, menemani melengkapi dengan mekanika Lagrange lah. Tapi fokus dia sama sama energi total sistem, tapi nanti dia persamaannya beda. Kalau Lagrangian dia L sama dengan T dikurang V kan. Tapi kalau ini itu H sama dengan T ditambah V. Jadi menyatakan energi total sistemnya. Ini mana H ini disebutlah sebagai Hamiltonian. Dan di sini juga persamaan Hamilton ini beda sama persamaan Lagrange, persamaan Euler-Lagrange. Yang di sini mengandung turunan parsial dan persamaannya satu doang ya. Nah, tapi kalau di sini, di persamaan Hamiltonian, dia ada dua persamaan, yaitu untuk posisi generalized koordinat QI, dan momentumnya PI. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini eh kayaknya ada kesalahan. Oke, udah bener sih. Ini bukan. Ya, nah ini persamaan Hamilton. Nah, nanti cara menganalisis juga beda. Langkah-langkahnya beda. Tapi di tahap awal, ketika kalian menganalisis energi kinetik dan potensialnya, itu langkah-langkah pengerjaannya bakal sama kayak mekanika Lagrange. Tapi pas nentuin persamaan geraknya, itu beda. Soalnya tadi kalau Lagrange itu pakai persamaan Euler-Lagrange, tapi kalau yang ini dia pakai momentum dan posisi. Oke, lanjut ke oscilasi terkopel.
Jadi apa sih osilasi terkopel itu? Tadi udah sempat dibahas juga kan sama Farhan tentang masalah osilasi. Nah, tapi kalau osilasi terkopel ini kasus yang berbeda. Jadi, osilasi terkopel adalah osilasi yang terjadi dalam sistem di mana ada dua atau lebih osilator. Nah, kuncinya ini ya, dua atau lebih osilator yang terhubung sehingga gerakan satu memengaruhi gerakan lainnya. Nah, ini contohnya ada berbagai macam kasus. Osilasi terkopel ini luas banget kasusnya. Misalkan ada yang masa kayak gini. Nah, tadi disebutkan kan kalau ada dua atau lebih osilator. Yang dimana di sini ada dua pegas. Dan pegas ini tuh gerakan satu sama lainnya, dia saling mempengaruhi. Misalkan pegas K1 ini meregang sejauh X1. Nah, dia bakal memengaruhi gerakan sistem secara keseluruhan. Dia bakal memengaruhi K2 juga, dia bakal mempengaruhi M2 juga, dia memengaruhi M1 juga. Nah, karena itu disebutnya sebagai osilasi terkopel. Sama kasus yang ini juga, ada K1 dan K2, yang dimana gaya yang terjadi pada pegas K1 itu memengaruhi gaya pada K2 juga, dan kondisi sistem secara keseluruhan. Terus ada juga di sini double pendulum yang tadi udah sempat di ya tipis-tipis. Nah, ini ada dua osilator ya, ada pendulum satu sama pendulum dua, yang dimana tentunya ya posisi M1 itu mempengaruhi posisi M2 dan respon waktu setelah-setelahnya kan. Nah, begitu juga dengan sistem-sistem yang lain yang termasuk ke dalam sistem dengan yang berosilasi secara terkopel kayak gitu. Kuncinya ada dua atau lebih osilator, terus gerakan satu massa itu memengaruhi gerakan lainnya. Oke, jadi itu untuk teorinya. Oh ya, sorry, ini ada lagi osilasi terkopel. Nah, jadi persamaan gerak umumnya ya untuk osilasi ini umum ya. X double dot ditambah omega kuadrat XI itu sama dengan nol. Ini mana I itu umum ya. Untuk massa satu, untuk massa 2 dan seterusnya. Yang dimana nanti persamaan ini bakal berguna banget untuk nyelesain masalah kita. Terus ada juga pengertian modus normal. Modus normal itu apa? Modus normal itu keadaan di mana semua komponen sistem bergetar dengan frekuensi dan fase yang sama. Nanti untuk analisisnya kita bakal pakai matriks dan menemukan nilai eigennya. Nah, tadi di sini sebutin kalau bergetar dengan frekuensi yang sama. Nah, maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Set. Ini kasus yang massa deh. Kasus yang massa dengan pegas. Nah, ini kan K1, K2, K3 gitu. Nah, umum ya, kasus ini tuh kalian kan bisa ngasih simpangan ngasal gitu lah. Kalian bisa ngasih simpangan ngasal. Nah, dari simpangan asal itu umumnya M1 dan M2 ini dia berosilasi dengan frekuensi yang berbeda kan. Dia bisa berosilasi dengan frekuensi yang berbeda, dengan periode yang berbeda, kecepatan sudut yang berbeda. Umumnya kayak gitu. Tapi ada satu kasus di mana mereka tuh bergerak tuh saling beriringan dengan frekuensi yang sama. Jadi pas M1 gerak ke kanan, M2 juga bergerak ke kanan dengan kecepatan yang sama, terus bolak-balik. Dia eh, bergetar dengan frekuensi dan fase yang sama. Nah, itu disebut sebagai modus normal. Kayak gitu. Oke, sampai sini sebelum kita lanjut ke latihan soal, ada pertanyaan nggak untuk teorinya? Oke, Valentino aman. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja ke latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama itu bakal dari PR nomor 13. Dua balok dengan massa M1 dan M2 dihubungkan oleh sebuah pegas dengan konsentrat yang diletakkan pada permukaan horizontal yang halus. Tentukan frekuensi alami dari sistem tersebut dengan menggunakan mekanika Lagrangian. Jadi, ada dua massa. Sorry, kurang tebal.
Ya, ada dua massa M1 dan M2 yang dimana dia, hmm, sorry, kurang jelas. Ada M1 dan M2 yang dia terhubung dengan pegas, terus dia berada di permukaan halus ya. Nah, pertanyaannya tentukan frekuensi alami dari sistem tersebut dengan menggunakan mekanika Lagrangian. Nah, frekuensi alami ini maksudnya apa? Frekuensi alami ini ya frekuensi biasa gitu. Ini kan bukan kasus osilasi terkopel ya, ini kasus osilasi biasa. Jadi yang kita cari itu frekuensi biasa. Nah, ini Kak gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya di kasus ini kita lebih gampang pakai mekanika Newton. Karena ya kalian bayangin ini cuma satu arah doang kan, arah X gitu. Tapi karena disuruh pakai mekanika Lagrange, oke kita bakal pakai mekanika Lagrange. Dan sebagai bonus kita bakal pakai Hamiltonian juga untuk melihat perbedaannya. Nah, langkah pertama untuk menganalisis menggunakan mekanika Lagrange dan Hamiltonian, yaitu yang pertama adalah tentuin dulu generalized coordinate. Nah, untuk menentukan kondisi sistem sekarang, itu kita butuh dua besaran kan. Yang pertama posisi M1, yang kedua posisi M2. Hanya dengan dua itu kita bisa tahu state system keseluruhannya kayak gimana. Anggaplah X1 itu sama dengan posisi massa M1 di titik keseimbangannya. Misalkan, misalnya ya, misalnya aja, bebas kok. Misalkan titik keseimbangannya di sini. Berarti posisi M1 di sini. Terus misalkan posisi keseimbangannya M2 di sini. Berarti ini X2-nya gitu. Ini anggaplah pusat massanya. Jadi itu adalah X1 dan X2. Nah, terus ini kan posisi. Kalau kecepatannya berarti tinggal turunin aja X1 dot sama X2 dot. Di kasus ini emang sesimpel ini, tapi di kasus lain belum tentu. Nah, terus yang kedua, setelah menentukan jelas koordinat, kalian cari. Kan kalian pengen menggunakan mekanika Lagrange dan Hamiltonian. Berarti kalian perlu tahu energi kinetiknya dong. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat ya. Nah, berarti untuk massa satu, energi kinetiknya adalah setengah mx satu dot kuadrat. Untuk T2-nya dia sama dengan setengah mx 2 dot kuadrat. Kemudian untuk energi potensial yang satu, dia berarti sama dengan setengah k x1 dikurang x2 kuadrat. Di mana x1 dikurang x2 itu sama dengan simpangan pegasnya. Kan normalnya pegas kayak gini. Terus x1 ini uh, dia tertekan sejauh x1. Kan x1 arahnya ke kanan. Terus dia meregang meregang sejauh x2 ke kanan. Kan kalau kanan berarti meregang ya. Berarti kan uh, peregangan pegas totalnya itu x1 dikurang x2 gitu kan. Sorry, uh, bukan peregangan tapi delta x-nya lah gitu. X1 dikurang x2 kayak ini kan. Nah, sama V2 juga dia energi potensialnya setengah K X1 dikurang X2 kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal menganalisis dengan mekanika Lagrange atau mekanika Hamiltonian. Nah, pertama kita coba Lagrange dulu. Berarti L sama dengan T1 ditambah T2 ditambah V1 ditambah V2, sorry, dikurang V1 dikurang V2.
Sorry. Nah, Lagrangiannya ini ya, total energi kinetik dikurang total energi potensial. Nah, berarti tinggal kita tulis aja L berarti sama dengan setengah mx satu dot kuadrat ditambah setengah mx2 dot kuadrat dikurang setengah k x1 kurang x2 kuadrat dikurang setengah k x1 kurang x2 kuadrat. Kayak gini. Sorry. V ini kan sebenarnya cuma menyatakan satu pegas doang ya. Jadi nggak ada V1 atau V2, jadi V doang. Jadi ini harusnya V doang ya. Nah, kayak gini yang benar. Karena dia menyatakan satu pegas doang gitu. Nah, jadi kayak gini. So, dilanjutkan. Kita pakai persamaan Euler-Lagrange. dt, d per dt, do L per do Q itu dikurang do L per do Q. Ini iya. I dot kemudian nol. Kayak gini. Benar kan ya? Oh ya, ini yang salah. Nah, kita pakai persamaan ini. Pertama, kita pakai untuk masa pertama. Atau kan di sini ada jelas koordinatnya ada dua ya. Ada x1 sama x2. Pertama kita yang x1 dulu. Berarti tinggal substitusi aja di sini. D per dt. Terus di sini do per do x1 dot. Kita masukin L-nya di sini setengah mx1 kuadrat. Ya, kita langsung turunin aja deh nanti ya. Dikurang do L per do x1 sama dengan nol. Nah, dari sini didapatkan do L per do x dot 1 itu berarti sama dengan mx ini dikurang do L per do x tuh ini tinggal kalian turunin biasa aja mekanika biasa jadi k satu kurang x2 ini untuk x1 ya. Nah, ini udah jadi persamaannya terus untuk x2 ini plus ya. Untuk x2 kita tinggal turunkan dengan persamaan yang sama tapi ininya kita pakai x2 di sini diperoleh nanti mx2 dot tambah k x1 kurang x2 itu sama dengan nol. Ya, oke, kayak gini. Terus kemudian untuk Hamiltonian, kita coba di kolom yang kanan. Berarti Hamiltoniannya dia menggunakan T1 ditambah T2 ditambah V. Berarti hanya itu sama dengan, sebenarnya kita tinggal copy aja kan sini. Sama aja. It's, tinggal diganti tandanya jadi plus. Itu kita terapkan persamaannya. Nah, untuk X1, untuk X1, oh ya, satu lagi lupa. Jadi kalau kalian ngerjain Hamiltonian itu,
energi kinetiknya itu kalian nyatakan dengan momentum. Kan energi kinetik itu setengah mv kuadrat ya. Nah, kalian tuh nyatainnya jangan setengah mv kuadrat, tapi pakai momentum. Jadi ya P kuadrat per 2M. Kayak gini. Nah, jadi hanya itu kita tulisnya P1 kuadrat per 2M1. Ini satu ya. 2. Oh, ini kelewat gak sih makanya? Ya gini ya. Terus ditambah P2 kuadrat per 2M2 ditambah setengah K X1 kurang X2 kuadrat. Nah, nah itu yang pertama untuk X1 itu kita bebas mau mulai dari mana dulu. Kita mulai dari yang Q dulu aja. Q itu tadi turunan kecepatan ya. Tapi sebenarnya kita tidak tertarik ke sini karena pada akhirnya kita hanya menemukan hmm, kita hanya menemukan kecepatan aja. Yang kita cari itu kan sebenarnya kayak gaya totalnya ya. Yang kita tertarik kan gaya totalnya. Berarti kita pakai yang turunan momentum ini, turunan momentum terhadap waktu. Karena ini kan sebenarnya P dot itu kan sama dengan mv dot ya. Yang dimana mv dot itu sama aja kayak ma. Nah, yang kita tertarik kan persamaan gerak yang ini. Berarti kita bakal pakai persamaan gerak yang itu. Nah, berarti P1 P1 dot itu sama dengan do H per do XI. Nah, tinggal diturunin aja. Berarti berarti tinggal yang ini doang ya, yang tinggal yang suku kanan ini diperoleh K X1 kurang minus ya, ada minusnya minus K X1 dikurang X2. Ya, di mana P1 dot ini sama dengan MX1 double dot. Ini sama dengan K X1 kurang X2. Tinggal dipindahin dua ke kanan jadi MX1 double dot ditambah K X1 kurang X2 itu sama dengan nol. Ya, di mana ini masa satu ya. Yang dimana ini hasilnya persis sama dengan kalau kita pakai Euler Lagrange kayak gitu. Terus ini untuk X1. Terus untuk X2 kalian bisa kerjain sendiri, silakan kerjain sendiri dan kalian bakal dapat hasil yang sama. Nah, jadi untuk soal ini agak membosankan karena kita hanya melihat osilasi biasa ya. Tapi nggak apa-apa, buat latihan aja. Kita lanjut ke soal 14 di bawah sini aja. Ya. Nah, untuk soal ini itu kita disuruh analisis persamaan gerak, persamaan Hamilton untuk mendapatkan persamaan gerak dari batang yang memiliki distribusi massa seragam. Diketahui berat batang adalah 2M dan panjangnya 5A. Diketahui pula panjang berputar dengan salah satu ujung dibuat sebagai poros putaran. Jadi intinya di sini ada batang, panjangnya 5A nih. Terus masanya 2M. Massa M sama dengan 2M gitu ya. Terus salah satu ujungnya ada poros gitu. Dan dia dikasih dia berputar gitu. Tulislah omega. Nah, kayak gitu. Nah, jadi disebutkan gunakan persamaan Hamilton. Ingat langkah-langkahnya. Yang pertama, itu tentukan generalized coordinate. Nah, pada masa ini, kita pada pada masa ini, supaya kita tahu state-nya gimana, kita cukup tahu sudutnya aja kan.
Anggaplah sudutnya tuh aslinya posisi awalnya di sini. Terus di sini theta gitu. Nah, berarti di sini generalized koordinatnya theta. Karena dengan theta ini kita bisa tahu kondisi batangnya kayak gimana sekarang, orientasinya kayak gimana. Nah, terus yang kedua itu kita tinggal cari karena Hamiltonian kita mencari menggunakan energi kinetik dan potensial, berarti kita cari energi kedua itu. Yang pertama energi potensial di benda ini dia tidak terkena oleh gaya potensial apapun kan. Makanya potensialnya sama dengan nol. AS itu untuk energi kinetiknya itu T. Nah, dia berputar kan, dia berputar. Berarti ada energi kinetik putaran. Di mana energi kinetik putaran itu setengah I omega kuadrat. Tapi ingat, dalam Hamiltonian kita tidak menyatakan dengan kecepatan. Yang dimana di sini omega kuadrat. Kita nggak nyatain dengan itu. Tapi kita nyatainnya dengan momentum. Kita tahu kalau momentum sudut itu sama dengan I dikali omega. Berarti persamaan setengah I omega kuadrat itu sama dengan L kuadrat per 2I. Nah, kita pakai persamaan ini. Nah, terus I-nya berapa? I-nya berapa? I-nya kalau untuk batang yang berputar pada porosnya itu sepertiga ml kuadrat. Yang dimana berarti M-nya itu sama dengan 2M ya. Ini M kecil deh. Berarti sepertiga 2M terus panjangnya tuh 5A. Berarti momen inersianya itu sama dengan 50 per 3 MA kuadrat. Ini untuk ini ya. Dimana kita substitusi ke sini, kita bisa peroleh T-nya itu sama dengan, berarti T-nya sama dengan 3 per 100 MA kuadrat, terus dikali L kuadrat. Ya, koreksi kalau ada yang salah. Nah, udah ketemu kan T-nya berapa? Dan kalau gitu, Hamiltoniannya itu sama dengan T ditambah V. Berarti karena V-nya sama dengan 0, berarti sama dengan T. Jadi ya Hamiltoniannya sama dengan 3L kuadrat per 100 MA kuadrat. Oke, langkah kedua selesai. Terus lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita menggunakan persamaan Hamiltonian yang ini. Nah, karena kita nggak dispesifikasiin mencari apa, mencari persamaan gaya kah atau persamaan apa, kita pakai aja dua-duanya. Yang utama untuk KI dotnya itu berarti DOH atau ini kecepatan sudut ya. Atau berarti kita bisa tulis omega DOH per do momentum sudut ya. Di sini kan momentum momentum linear. Kalau di sini kita pakai momentum sudut berarti do L. Berarti DOH-nya tadi 3L kuadrat per sorry per 100 MA kuadrat. Ini do per do L berarti sama dengan 3 per 50 L kuadrat per MA kuadrat. Oke. Jadi momentum sudut sorry. Jadi kecepatan sudutnya itu bisa dinyatakan dengan 3L kuadrat per 50 MA kuadrat. Nah, ini persamaan mekanika yang pertama, persamaan gerak yang pertama. Terus persamaan gerak yang kedua kita pakai yang P ini, P ini. Nah, karena momentum sudut berarti kita pakai L ya. L dot sama dengan min do H per do, kalau sudut kan KI itu kan dikasih kita pakai theta. Berarti kita pakai theta. Theta ini ya. Untuk ini posisi, kalau kecepatan berarti kita tulisnya omega aja. Nah, kayak gini ya.
Terus tinggal dikerjakan aja. Hanya itu Ya, tadi berarti tiga Kak l sama tadi. kuadrat ya. Itu Kak yang omega turunannya bukan dari 3L. Omega Enggak, yang paling bawah tadi Kak. ya. Itu kan turunan 3L kuadrat per 100 MA kuadrat bukan jadi sama dengan 3L per 50 ya. Oh ya, benar 3L. Ya, kuadratnya hilang ya. Oke, 3L per 50 MA kuadrat. Ya, makasih untuk koreksinya. Kita lanjut. Nah, di sini kan hanya itu tidak merupakan fungsi dari theta kan. Berarti ini sama dengan nol. Atau dari sini kita bisa simpulkan kalau tidak ada perubahan momentum sudut sudut terhadap waktu. Atau dalam kata lain, torsinya sama dengan nol. Ya, kayak gitu. Ya, dari dua soal ini ada pertanyaan. Ini bisa dibilang dua soal ini tuh tentang ya kita menganalisis biasa aja. Kita menganalisis kasus mekanika dengan Lagrange dan Hamilton untuk kasus-kasus sederhana gitu. Itu kenapa tadi V-nya sama dengan nol. V yang di sini ya. Nah, V ini kan energi potensial. Nah, terus di kasus ini dia tidak menyebutkan kan kayak benda ini berada di ketinggian berapa. Habis itu benda ini diikat oleh pegas. Hmm. Makanya dari sini bisa disimpulkan kalau benda ini tidak mengalami gaya luar gitu. Tidak mengalami gaya luar, termasuk gaya potensial. Karena dia tidak mengalami gaya potensial, maka energi potensialnya juga nggak ada. Makanya V sama dengan nol. Nah, ini gue ngelek gak sih sebenarnya? Kayak PPT gue sama sama yang gue bilang tuh berkesinambungan nggak? Boleh dibahas di chat. Atau mungkin gue ganti mic dulu deh. Halo, suara gue jelas gak? Suara gue jelas gak? Suara gue jelas gak? Iya, jelas wih. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, kita lanjut ke kasus berikutnya. Sebentar. Nah, kasus ini adalah kasus oscilasi terkopel. Yang dimana di kasus ini lebih kerasa lah kalau pakai mekanika Lagrange tuh lebih gampang. Sekarang kasusnya kita coba. Itu ada NASA M1, M2 yang dia terkonek dengan pegas. Ini udah pernah dibahas di kelas atau belum ya? Kalau belum kita bahas sekarang. Soalnya kayak kasus gini tuh sebenarnya umum gitu untuk dijadikan contoh dan soal ujian ya sebenarnya. Nah, oke, kalau nggak ada kita bahas ini. Nah, jadi pertanyaannya ada kasus kayak gini. Ada masa 1, 2, dia ada terkonek dengan pegas 1, 2, 3 ke tembok, ini ada tembok. Terus yang dicari adalah persamaan geraknya atau equation of motion-nya. Terus yang kedua adalah berapa frekuensi sudut omega mode
Osilasi normal. Nah, oke. Tadi langkah pertama adalah cari atau tentukan generalized coordinate. Nah, untuk menyatakan kondisi sistem ini, kita cukup tahu di mana posisi massa 1 dan di mana posisi massa 2. Betul kan? Misalkan kita nyatakan posisi massa 1 tuh X1 dan massa 2 tuh X2. Yang di mana X1 itu adalah posisi massa 1 relatif terhadap titik keseimbangannya. Dan X2 itu posisi massa 2 terhadap posisi keseimbangannya. Itu sebenarnya kalian bebas definisiin misalkan X1 tuh terhadap tembok kiri dan X2 juga terhadap tembok kiri. Itu kalian bebas tentuinnya sebenarnya. Yang penting titiknya itu emang apa ya? Emang udah jelas gitu di mana. Kayak titik keseimbangan itu kan jelas. Tembok juga jelas di mana letaknya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang tadi untuk posisinya atau kia. Itu kita pakai X1 untuk massa 1 dan X2 untuk massa 2. Terus untuk kecepatan Q itu kita pakai, berarti tinggal X1 dot sama X2 dot. Nah, terus yang itu langkah pertama udah selesai. Terus langkah kedua adalah mencari. Nah, kita punya 2 opsi kan? Kita punya 3 opsi malah. Pakai mekanika Newton, pakai mekanika Lagrange, atau pakai mekanika Hamiltonian. Sebenarnya untuk kasus ini lebih sederhana pakai mekanika Newton. Tapi kita pakai mekanika Lagrange aja deh, biar mantep. Kita bakal pakai metode Lagrangian. So, untuk menggunakan metode Lagrangian itu kita harus mencari Lagrangian dulu, yaitu T dikurang V. Kita cari T-nya dulu berapa, itu kita cari V-nya berapa. Oke, T-nya dulu. Untuk T, ada T1, yaitu energi kinetik massa 1, yaitu setengah M1 X1 dot kuadrat, dan T2 untuk energi kinetik massa 2 setengah M2 X2 dot kuadrat. Nah, ingat ini Lagrangian ya. Kalau Hamiltonian, kalian nulisnya harus kayak gini. P1 kuadrat per 2M1, kayak gitu. Soalnya kalau Hamiltonian kita pakai generalized momentum, bukan generalized velocity. Kayak gitu. Nah, terus untuk ininya, untuk V-nya, untuk energi potensialnya, kan ada 3 pegas, berarti energi potensial tuh ada 3 ya. Dari pegas pertama V1 itu berarti setengah K X1 kuadrat, terus V2 itu sama ya kayak soal sebelumnya, itu setengah K X1 kurang X2 kuadrat, sama V3 itu sama dengan setengah K X2 kuadrat. Nah, mungkin gue bakal jelasin sedikit lagi kenapa mekanika Lagrange ini sangat mempermudah kita. Kalau kita pakai mekanika Newton, kita kan pasti mikirin ya, kayak massa 1 dia ke kanan sejauh sekian, massa 2 ke kanan sejauh sekian. Kita jadi mikirin arahnya kan. Kita jadi mikirin arah gaya pegas K2 kan. Kalau untuk massa 1 dia bakal ketarik ke kiri atau ke kanan ya. Kalau untuk massa 2 dia bakal ketarik oleh pegas 2-nya ke kiri atau ke kanan ya. Kita kan mikirin arahnya. Tapi kalau pakai mekanika Lagrange, lihat di sini ada kuadrat kan. Di sini ada kuadrat kan. Di sini ada kuadrat kan. Artinya plus minus gak ngaruh gitu. Plus minus gak ngaruh. Jadi udah jelas kalau kita nggak usah peduliin arah-arah lagi gitu. Kita tinggal mainin energi doang. Nah, berarti kita tinggal substitusin aja ke sini. Berarti Lagrangiannya itu sama dengan setengah M1 X1 kuadrat ditambah setengah M2 X2 kuadrat. Terus
dikurang setengah Kx1 kuadrat dikurang setengah ini K1, K2, K3 ya. K1 X1 kuadrat setengah Kx1 X2 1 kurang X2 kuadrat dikurang setengah K3 X2 kuadrat. Kayaknya pertanyaan, kenapa V2-nya X1 dikurang X2? Yang ini ya, kenapa X1 dikurang X2? Karena gini, ini misalkan di posisi setimbang ya. Saat seimbang, misalkan M1 di sini, terus M2 di sini. Terus pegasnya di sini. Nah, ini pegasnya dia kondisinya seimbang. Ini kelihatan ya mesinnya. Nah, terus anggaplah massa 1, dia bergerak ke kanan sejauh X1. Terus massa 2, dia bergeraknya sedikit deh, sedikit di sini. X2. Set, X2 di sini. Nah, otomatis pegasnya jadi kayak gini kan. Nah, atau sekarang gua anggap deh X2-nya lebih jauh aja. Di sini misalnya. Nah, berarti pegasnya dia meregangnya. Nah, awalnya anggaplah pegasnya itu panjangnya adalah X0. Nah, sekarang panjang pegas ini berapa? Panjang pegas ini pasti X0 ditambah X1, X2 dikurang X1, ya kan? Dia bertambah panjangnya sebesar X2 dikurang X1. Kayak gitu. Nah, dan di situ kita pindahin ke sini. Nah, tapi di sini X1 kurang X2 bukan X2 kurang X1. Gak ngaruh. Mau kita nulis X2 kurang X1 juga, itu, X1 kurang wait. Kalau X2-nya lebih jauh dari X1, berarti kan dia meregang ya. Dia meregang berarti ada pertambahan panjangnya, yang dimana pertambahan panjang itu X2 kurang X1. Oh iya benar. Ini kita asumsikannya ke arah positif ya. Dua-duanya ke arah positif, jadi pertambahan panjangnya itu X2 kurang X1. Dan kalau kalian perhatiin, berarti karena dia meregang, untuk pegas satu ini, dia bakal ketarik ke kanan, terus untuk pegas kedua ini dia bakal ketarik ke kiri. Nah kayak gitu, itu untuk kalau kita ngebahas soal gaya ya. Tapi untuk Lagrangian, pokoknya anggapannya X1-nya lebih besar deh dari X2 gitu. Jadi dikurangin. Karena ada selisih yang ini gitu, pertambahan panjangnya. Bisa dimengerti nggak? Pokoknya itu datang dari selisih. Karena X1 itu mempengaruhi panjang pegasnya iya, terus X2 juga mempengaruhi panjang pegasnya juga iya, kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Ini ya karena pertambahan panjang atau penyusutan pegas ini tuh bergantung sama X1 sama X2 sekaligus. Kayak gitu. Dia mau kebalik juga, mau X2 kurang X1 juga. Pada akhirnya bakal sama hasilnya kan. Jadi arah ketukar pun nggak ngaruh. Ya, kita lanjut dulu aja. Terus kita pakai persamaan Euler-Lagrange.
dt, d per dt, do L per do Q dot, ini ke I, dikurang do L per do QI, itu sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua massa, bukan dua massa itu, karena di sini ada dua generalized koordinat, berarti kita akan mengimplementasikan Euler Lagrange ini ke dua generalized koordinat tersebut. Nah, untuk X1, tinggal kita substitusi aja. D per dt, do L per do Q1 dot, dikurang do L per do, ini X1 ya, X1 sama dengan 0. Nanti ini kalian turunin dan didapatkan persamaannya M1, oh ini dot ya, sorry, ini dot. Ya, kalian dapat persamaannya M1 X1 dot, itu dikurang K1 X1 dikurang K2 oh ini tambah ya, K2 X1 kurang X2 itu sama dengan 0. Nah, terus untuk X2 tinggal masukin X2 di sini, itu diperoleh ini X1 ya, M2 X2 dot ditambah K2 K3 ya, K3 X2 ditambah K2 X1 kurang X2 ya, gini ya. Nah, kalian dapat dua persamaan. Yang ini berhubungan dengan massa 1, yang kedua dia berhubungan dengan massa 2. Nah, lalu ini udah menjawab pertanyaan A ya, equation of motion-nya apa. Nah, terus yang kedua, berapa frekuensi mode osilasi normal. Nah, tadi kan disebutin ya, kalau kita pakai analisis matriks. Nah, gimana caranya? Pertama, kita substitusi XI itu sama dengan X double dot I sama dengan XI omega kuadrat. Ini mana omega itu frekuensi mode normal. Nah, kita substitusi. Yang pertama untuk yang persamaan pertama dulu. Ini persamaan pertama ya. Berarti ini jadi M1 X1 omega kuadrat ditambah dikurang K1 X enggak ini enggak ya. Tambah K1 X1 tambah K2 X1 kurang X2 udah 0. Langsung kita kelompokin berdasarkan X1 dan X2-nya. Berarti di sini bisa kita dapetin min M1 omega kuadrat ditambah K1 dikurang ditambah K2 dikali X1 terus dikurang dikurang ke X2. Nah, ini udah dikelompokin berdasarkan X1 dan X2 ya. Ini untuk massa 1. Terus untuk massa 2 kita gunakan metode yang sama.
Ini duanya kelewat ya. Untuk massa 2 berarti kita substitusi tadi M2 minus X2 omega kuadrat ditambah K3 X2 tambah K2 X1 kurang X2 sama dengan 0. Itu sama kayak tadi, dikelompokin berdasarkan itunya, berdasarkan X1 sama X2-nya. Berarti yang pertama untuk X1-nya berarti jadi K2 X1, terus untuk X2-nya jadi ditambah ini M2 omega kuadrat ditambah K3, terus dikurang K2. Oke. Terus berikutnya apa? Berikutnya adalah, ini kelewat X2-nya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kita membuat persamaan matriksnya. Kayak gimana tuh? Kayak gini. Nah, kita kelompokin berdasarkan X1 sama X2. Ini sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang pertama dulu. Untuk persamaan yang pertama, berarti dia di sini M1 omega kuadrat tambah K1 tambah K2. Terus ini ada min K2. Ya, bisa diperhatikan ya. Kalau yang dikali ke sini, jadi suku yang ini. Kalau ini dikali ke sini, jadi suku yang ini. Terus sama dengan 0. Sama dengan 0. Perkalian matriks biasa. Begitu juga bawahnya. Di sini ada K2. Di sini ada min M2 omega kuadrat ditambah K3 kurang K2. Ya, bisa kalian perhatiin juga perkaliannya kayak gimana, kenapa dapat kayak gitu. Oke, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah kita cari determinannya. Kita cari determinannya. Nah, ini datang dari mana determinan ini? Tiba-tiba ada determinan. Nggak usah dipikirin dulu. Tapi intinya, kalian buat persamaan di mana M1 omega kuadrat tambah K1 tambah K2 kurang. Kayaknya supaya lebih simpel ya. Supaya kasus lebih simpel, anggap asumsi deh. Jangan anggap asumsi M1 sama dengan M2, terus K1 sama dengan K2 sama dengan K3 supaya lebih simpel aja. Berarti kan persamaan matriksnya jadi kayak gini ya. Min M omega kuadrat tambah 2K, sini jadi K, bisa jadi M omega kuadrat tambah 2K. Nah, kayak gini kan. Nah, ini matriks yang sama, cuman tadi asumsinya berbeda. Nah, itu kita ngapain? Kita cari determinannya. Yang dimana determinan ini harus sama dengan 0. Terus tinggal dikali silang aja ya. Omega kuadrat tambah 2K. Terus dikurang K kuadrat itu sama dengan 0. Nah, itu dari sini, ini intinya di sini persamaan kuadrat biasa ya. Di sini persamaan kuadrat yang dimana kalian mencari omega-nya berapa. Nanti kalian bakal dapat omega 1 itu sama dengan K per M, dan omega 2 itu sama dengan 3K per M. Dan ini adalah jawaban dari soal ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah frekuensi mode normal. Yang dimana frekuensi mode normal ini tadi ketika M1 dan M2 itu pada konfigurasi tertentu, dia dapat berosilasi bersama dengan frekuensi yang tadi udah kita hitung, omega 1, omega 2. Nah, kasusnya apa aja? Kasusnya kalau gimana? Misalnya, kan kita dapat persamaannya ini ya. Ini yang pertama, terus ini yang kedua gitu. Nah,
Kalian dapat persamaan yang 1 sama 2. Nah, kalian tinggal substitusi omega satunya ke kedua persamaan itu. Nah, nanti kalian dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa. Dan kalian bakal bisa menemukan kalau pada kasus tersebut itu X1 sama dengan X2. Jadi ini corresponding to this position, di mana dia bakal bergerak bersama atau bergerak bersama dalam mode normal ketika massa 1 bergerak ke sini sejauh X, ini anggaplah sama dengan X itu ya. Dan dia juga bergerak ke sini, kita kasih simpangan yang sama, X dan simpangan X, kita kasih simpangan yang sama, nanti dia bakal bergerak dengan frekuensi akar K per M ini, omega 1 ya. Kalian tinggal substitusi aja. Nah, terus kalau omega 2, dia terjadi kalau apa? Tinggal kalian substitusi omega 2 ke persamaan yang tadi, yang udah kita hitung. Untuk massa 2 persamaan geraknya apa, untuk massa 1 dia persamaan geraknya apa, kalian substitusi, itu kalian bakal menemukan kalau omega 2 ini dapat terjadi ketika X1 itu sama dengan minus X2. Atau dalam kata lain, kalian kasih simpangan benda ini dengan arah yang berbeda. Misalkan di sini dikasih jauh X gitu. Yang M1 dikasih X ke arah kiri, tapi yang kanan, yang M2 dikasih ke arah kanan. Atau sebaliknya, kayak gini. Nanti pada kasus ini, pada konfigurasi awal ini, pada simpangan ini, dia bakal berosilasi dengan frekuensi mode normal omega 2. Kayak gitu. Nah, oke. Terus, karena waktunya terbatas ya, ini gue bakal share screen aja. Gue sempat pernah ngerjain soal juga. Sebentar. Oke. Bentar. Ini di mana ya? Fun fact ini, gue pernah notor anak SMA belajar tentang mekanika Lagrange. Kasusnya kayak gini, double pendulum. Dan kebetulan ini adalah soal UAS tahun lalu. Soal UAS tahun lalu. Jadi kasusnya kayak gini, double pendulum, theta 1, theta 2, terus ini massa, ada massa juga. Panjang talinya sama L, terus bentuknya dia berosilasi. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan equation of motion masing-masing massa. Terus yang kedua, anggap theta 1 dan theta 2 kecil, berapa omega mode oscilasi normal. Nah, terus langkah pertama kita tinggal tentukan generalized koordinatnya. Ini kok coordinated ya, generalized koordinat. Ini mana? Di sini kita akan pakai theta 1 dan theta 2. Kenapa? Karena theta 1 dan theta 2, hanya dengan dua itu kita bisa tahu konfigurasi sistem secara keseluruhan. Nah, itu dalam menganalisis energi mekanik, dalam menganalisis energi kinetik dan potensial, kita kan lebih gampang pakai eh, koordinat kartesian ya, X dan Y gitu. Tapi kita pengen generalize koordinatnya pakai theta 1 dan theta 2. Berarti kita harus menyatakan X1 dan Y1-nya pakai generalize koordinatnya kayak gini. Nah, jadi X1 sama dengan L sin 1, terus Y1 sama dengan min L cos theta 1. Nah, ini dihitung dari mana? Ini dihitung dari titik originnya ya, yang ada di sini. Jadi ini min L cos theta 1, ini L sin theta 1, sorry. Jadi ini tadi min L cos theta 1, terus ini L sin theta 1 kayak gitu. Jadi diukurnya.
Nah, terus ini untuk posisinya kan. Ini untuk posisinya. Terus untuk kecepatannya kita tinggal turunin terhadap waktu kayak biasa. Berarti kalau x1 dot, ya ini sin theta 1 ini diturunkan. Jadinya theta 1 dot L cos theta 1. Kayak gini. Udah selesai kan. Terus kita tinggal hitung Lagrangian dari tiap masanya. L sama dengan T dikurang V. Untuk masa 1 T-nya sekian. Ini diskusi aja yang tadi udah kita tentukan X1 dan Y1-nya. X2 dot Y1 dot maksudnya. Nah, terus dapat Lagrangian untuk masa 1 sekian. Untuk masa 2 kita dapat Lagrangiannya yang ini. L sama dengan sekian. Nah, so tinggal kita masukin ke persamaan Euler-Lagrange. Nah, di sini kita bakal pakai theta 1 dulu. Kan di sini ada dua generalized coordinate, theta 1 sama theta 2. Kita bakal pakai theta 1 dulu. Terus diperoleh sampai yang sini. Terus untuk masa 2, udah disubstitusi juga. Peroleh sama geraknya. Oh, ini udah selesai berarti ini ya. Tapi dengan cara sama kalian bisa menentukan theta 2-nya persamaan geraknya berapa. Gitu. Nah, terus ini contoh soal lainnya. Kayak gitu. Ini mungkin bakal, walaupun ini bukan, ini catatan gue dari lama ya. Ya, mungkin bisa gue share juga untuk kalian. Ini kasus mechanical Lagrange untuk kasus yang sangat simple. Kayak benda jatuh aja kita cobain pakai mechanical Lagrange. Terus di sini juga sistem pegas biasa kita coba pakai Lagrange di sini. Dan sangat simple. Nah, kayak gitu. Terus untuk sumber YouTube ya. Sempat ada yang nanya kalau YouTube belajar dari mana. Nah, nah, bisa dari ini. Wait, masih loading ya. Nah, ini ada di sini nih mechanical Lagrange. 1 jam belajar mekanika Lagrange. Habis dari sini, ini bahkan kasus-kasus kayak gini tuh umum di mana-mana gitu. Di sini ada sistem pendulum dua massa ISO. Kalian bisa cari juga, misalkan Cold Cold Spring. Nah, ini kasusnya banyak lah pembahasannya nih. Nah, ini ada di sini juga ada. Ini bahkan ada playlistnya ya. Ya banyak di sini lah kasusnya. Kalian bisa latihan dari banyak sumber. Kalau dari buku bisa dari David Morin sama Goldstein tadi. Terus soal-soal tahun lalu juga bisa di kulkas masih ada. Nah, gitu sih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum ditutup pembahasan mekanika Lagrange, Hamilton, dan osilasi terkopel. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dicukupkan sampai sini. Dan jangan lupa hari Senin malam jam 8 itu ada tutor lagi. Dan mungkin kalau dari gue sendiri untuk bab mekanika Lagrange, Hamilton, dan osilasi terkopel itu masih banyak soal yang bisa kita coba bareng. Jadi kita bakal fokus ke latihan soal. Dan kalau dari Farhan gimana untuk tutor hari Senin? Ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Ya paling bahas soal aja sih. Sama kok. Osilasi Kayak ya, terbang kayak gitu. gitu. Oke. Ya udah, kalau gitu cukup. Ya, semangat belajarnya untuk mekanika teknik.